Halo Nida, apa kabar Nida? Sehat? Nggak pulang ke rumah Nida? Em, kita sambil nunggu teman-temannya Nida ya. Dan Nida sudah absen di Learning Management System. Kalau belum, tolong teman-teman absen terlebih dahulu. Karena saya dari tadi pagi Nida itu cek di LMS lagi down servernya karena terlalu banyak emang akses. Maka Nida nanti untuk lebih teman-teman HTN 2 pagi sudah bisa absen dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu untuk mentaktiki agar server manakala kita masuk tidak down gitu loh, karena terlalu banyak orang yang mengakses. Amrina, selamat datang Amrina. Apa kabar Amrina? Sehat? Jangan lupa Amrina absen dulu ya di Learning Management System. Saya cek LMS jam segini masih aman. Nggak tahu kalau nanti siang ya atau habis ini. Oh, down. Oh iya teman-teman, saya mohon maaf ya, yang kemarin nggak bisa hadir saya di acara. Halo Mas Thomas, apa kabar? Halo Mas Thomas, apa kabar? Mohon maaf Mas Thomas, apa kabar? Saya lihat mobilnya Mas Thomas bagus-bagus tuh. Oh iya, Mas Thomas, itu video kita Summer School di International Conference itu yang yang jenengan buat itu waktu kita di Pantai Papuma tuh bagus-bagus. Jadi saya nonton dengan istri saya juga Mas Thomas. Halo Erisa, Yusril, apa kabar? Jangan lupa ngisi absensi Aris ya. Oh, Aris sekarang nggak? Jangan lupa ngisi absensi Aris. Yusril di LMS. Ini saya cek LMS hari ini lagi susah ya LMS-nya. Mas Thomas, selamat bergabung di kuliah kami Mas Thomas dengan adik-adik Hukum Tata Negara 2 YIN Jember Mas Thomas. Kita hari ini bahas konstitusi Mas Thomas. Mobilnya kapan kirim ke Lumajang Mas Thomas? Saya ketarik itu lihat mobil yang jenengan share di IG itu. Dewi, konstitusi HTN 2. Saya yang kemarin teman-teman mata kuliah hukum pemilu. Hukum pemilu, masalah demokrasi dan pemilihan umum. Saya tidak bisa ngisi ya. Mungkin teman-teman kita bisa ngisi ya pada siang hari ini untuk hukum pemilu. Ini teman-teman ada buku bagus tentang konstitusi teman-teman. Ini teman-teman nanti kalau butuh buku, ini ada buku bagus hukum konstitusi karya Dr. Widodo Eka Cahyana. Ini ada buku bagus karya Dr. Widodo Eka Cahyana. Teman-teman nanti ini bahas konstitusi. Kebetulan dosen pembimbing saya di UNED. Dan beliau cukup mumpuni untuk bahas ini. Kita bahas demokrasi teman-teman ya. Dan juga konstitusi dulu mungkin sebagai mata kuliah kita siang hari ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala alihi akhranam rabbun karim ba'da khuluqati fashwalana indal karim amma ba'du. Makasih teman-teman yang sudah hadir, teman-teman Hukum Tata Negara 2 di mata kuliah konstitusi pada siang hari ini. Kebetulan kita alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk bisa silaturahmi, untuk saling berdiskusi, belajar bersama tentang mata kuliah konstitusi pada siang hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman sudah ngisi absensi beberapa. Oh, down ini. Saya cek di LMS down hari ini teman-teman. Saat ini down. Terlalu banyak make. Maka untuk mentaktiki LMS teman-teman biar nggak down itu diatur jam 6 pagi atau nanti jam agak sore hari atau siang hari sekalian. Waktu teman-teman kosong. Oke teman-teman, kita bahas konstitusi. Kalau kemarin saya bicara masalah konstitusi ya, masalah pengertian konstitusi. Siang hari ini saya akan bahas masalah
itu teman-teman, apa namanya, sejarah konstitusi di Indonesia, sejarah konstitusi di Indonesia teman-teman. Bahasanya untuk masalah, kalau kita bicara konstitusi, konstitusi itu kita bicara dua hal. Pertama pendekatan historical approach. Yang kedua adalah kita pendekatan yakni tentang pendekatan sejarah dan juga pendekatan tentang masalah ketatanegaraan di sini teman-teman. Karena memang di sini kita mengalami perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi itu kita mengalami beberapa perubahan konstitusi, yang mana perubahan konstitusi itu dari pertama kita ada Undang-Undang Dasar 1945 hingga kemudian diubah menjadi Konstitusi RIS. Ketiga itu yakni ada UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian Dekret Presiden yang mana menyatakan kita kembali pada UUD 1945. Kemudian sampai 1998 kita ada perubahan konstitusi di tahun 1999. Sampai hari ini kita melaksanakan konstitusi kita atau undang-undang dasar kita dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 teman-teman. Kita mulai beberapa perubahan konstitusi, yang mana perubahan konstitusi terjadi karena perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kalau kita bicara perubahan dinamika di masyarakat, maka kemudian perubahan konstitusi itu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk pertama kali kita adanya Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan karena ada Piagam Jakarta tanggal 22 Agustus 1945, yang mana kemudian diubah untuk menjadi, kita ada namanya negara serikat teman-teman. Negara serikat tadi muncul kemudian pada tahun 1949 dengan sebutan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu perubahan terjadi karena ada apa namanya teman-teman, itu ada perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat di sini. Hal itu terjadi masalah kalau kita bicara konstitusi. Maka sebelumnya teman-teman, kalau kita bicara konstitusi itu, konstitusi Hans Kelsen teman-teman menerangkan tentang adanya perubahan konstitusi itu. Konstitusi sering disebut sebagai fundamental law, Riza, Fuad, Putri Ayu. Konstitusi itu sering disebut dengan kata-kata fundamental law atau hukum yang fundamental. Hukum yang fundamental itu dimaknai, Kevin, sebagai hukum yang mana itu sebagai hukum yang mendasar adanya suatu pengaturan di suatu negara teman-teman. Fundamental atau Hans Kelsen sering bicara itu adalah konstitusi itu sebagai politik etik. Konstitusi sering ada politik etik ya. Politik etik Hans Kelsen menerangkan. Apa itu politik etik teman-teman? Politik etik itu seringkali dimaknai dengan cara fungsi untuk menetapkan haluan negara atau kehendak negara, serta mereka menjalankan fungsi berupa takfirvervanjing atau politik teknik gitu. Yang mana itu sebagai politik etik ya. Hukum konstitusi sebagai politik etik yang mengatur bagaimana fungsi negara, kelembagaan negara itu diatur teman-teman. Politik etik adalah konstitusi itu. Maka kemudian yang menjalankan siapa? Ada yang eksekutif, ada legislatif, yudikatif, yang mana penjalanannya itu baik eksekutif, legislatif, yudikatif diatur oleh konstitusi. Maka Hans Kelsen menerangkan tentang politik etik itu merupakan suatu penjelasan juga adanya teman-teman konstitusi di negara Republik Indonesia. Kalau yang menjadi pertanyaan Pak Basuki, sebenarnya konstitusi berasal dari mana? Konstitusi itu berasal dari Prancis, Fuad. Dari Prancis itu apa? Dari Prancis itu dengan sebutan yakni konstitur atau pembentuk di sini. Konstitusi berasal dari kata konstitur atau sering dimaknai itu sebagai pembentuk. Pembentuk apa maksudnya? Pembentuk itu yakni pembentukan negara, pembentukan aturan, pembentukan hukum, menyusun suatu negara. Maka kemudian disebut adalah konstitur. Dan ternyata negara, orang-orang kan ada yang gunakan bahasa Inggris. Konstitur itu asal muasal kata konstitusi dari kata konstitur. Kemudian teman-teman konstitur itu di pengucapan bahasa Inggris dirubah menjadi constitution. Dari bahasa Inggris constitution padanan kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan di Indonesia. Constitution itu dimaknai di Indonesia adalah konstitusi.
Pertama konstitutur dari Prancis, kemudian padanan katanya constitution. Di Indonesia constitution ini dimaknai itu adalah dengan kata sebutan konstitusi di sini. Karena itu yang membentuk suatu aturan, membentuk suatu bentuk negara, itu yang disebut teman-teman dengan sebutan konstitusi di sini. Maka padanan katanya konstitusi itu juga banyak teman-teman. Mas Nuris, selamat datang Mas Nuris, Mas Fuad. Ada yang disebut konstitusi itu dengan sebutan constitution. Kemudian Belanda menyebut konstitusi sebagai grondwet atau norma dasar, teman-teman. Grondwet ya. Saya nggak ada papan tulis ini, tapi next time ada namanya grondwet. Grondwet itu norma dasar. Norma dasar yang mengatur suatu negara di sini. Kemudian konstitusi yang dari Jerman konstitutie itu Jerman. Sedangkan kalau ada sebutan juga di Jerman dengan sebutan Grundgesetz, itu juga makna dari konstitusi di sini teman-teman. Namun Belanda menyebutnya itu dengan sebutan grondwet atau norma dasar. Kenapa konstitusi itu disebut dengan makna grondwet sebagai norma dasar? Karena grondwet tadi itu kita kan ada Stufenbau teori itu. Stufenbau teori menjelaskan tentang konsep yakni adanya hierarki perundang-undangan. Stufenbau teori itu, yakni ada norma yang paling tinggi, ada norma dasar. Yang mana norma tinggi itu yang disebut adalah grondwet, teman-teman. Hukum yang paling tinggi namanya grondwet, norma dasar. Kemudian diikuti oleh norma-norma atau aturan yang ada di bawahnya di sini. Ada aturan di bawahnya. Aturan di bawahnya itu maknanya teman-teman ngikuti undang-undang yang di atasnya, grondwet tadi itu. Sebutan dan constitution. Yang norma dasar itu penerapannya ada di mana? Otomatis norma dasar yang saya terangkan seperti minggu kemarin, otomatis sifatnya abstrak, dia jelas semakin ke bawah, kemudian dia semakin jelas di situ. Sedangkan kita tahu ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, yang bentuk konstitusi adalah MPR di sini. Kalau DPR itu membentuk sebagai undang-undang, sedangkan MPR membentuk groundwork atau norma dasar. Karena waktu itu kan Indonesia adanya MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara karena MPR itu prakteknya adalah merubah undang-undang dan melantik presiden itu adalah MPR. Iya kan? Kalau melantik presiden siapa? MPR. Maknanya kan kalau yang melantik presiden itu adalah MPR, berarti kan MPR lebih tinggi daripada presiden. Betul nggak logika saya, teman-teman? Yang bentuk undang-undang siapa? MPR. Undang-undang dasar maksudnya. Yang merubah undang-undang dasar siapa sih? MPR. Maka maknanya karena undang-undang dasar termasuk groundwork atau norma dasar, berarti kan undang-undang dasar termasuk yang dibuat MPR, maka MPR itu lembaga tertinggi negara. Prakteknya, betul nggak logikanya? Karena dia yang melantik presiden, berarti dia lebih tinggi daripada presiden. Namun itu adalah secara praktik seperti itu, praktek ketatanegaraan kita. Yang dalam pasca reformasi, baik itu DPR, eksekutif, DPR itu legislatif ya, kemudian yudikatif, MK, MA, tingkatnya itu adalah sejajar sama. Maka kemudian kalau Iris lihat itu, kalau presiden RI 1, wapres itu RI 2, kemudian ketua DPR itu RI 3, MK itu RI 7 kalau nggak salah, RI 7. Halo Mbak Yulian Subagio, Mbak Ita, apa kabar? Ini Mbak Ita ini teman-teman, pengawas pemilu Kabupaten Blitar. Kakak saya di Blitar ini, Mbak Yulia ini. Ikut kuliah kita pada siang hari ini masalah konstitusi. Makasih kedatangannya Mbak Ita. Kembali ke materi teman-teman. Maka kan prakteknya itu hukum yang tertinggi yang membentuk, tapi secara praktis hal itu tidak dijalankan karena kita menganut asas check and balances saling mengawasi dan saling mengimbangi, baik itu antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini istri saya juga ikut juga ini, padahal di depan saya ini teman-teman. Itu ya, teman-teman ada pertanyaan dulu. Kalau pertanyaan sih kami silahkan dulu. Dan kemudian banyak pengertian teman-teman dengan adanya konstitusi, ada yang disebut adalah undang-undang dasar konstitusi itu. Kemudian ada norma dasar.
Kemudian seringkali Sri Sumantri sama Jimli Asidiki menyatakan konstitusi sebagai aturan dasar, teman-teman. Karena apa ya, prakteknya kita ada konstitusi itu di mana kita sebagai norma yang mengatur masyarakat. Atau kalau saya kemarin cerita Bu Susi itu, Prof Susi, kalau teman-teman nanti ambil S2 bisa ambil S2 di Pajajaran, bisa ketemu Bu Susi Dwi Haryanti atau ketemu Prof apa namanya, Prof Hajon atau Prof Sri Sumantri, teman-teman. Yang mana apa ya, konstitusi itu adalah cita-cita, harapan para pendiri bangsa. Harapan pendiri bangsa yang mana konstitusi itu dibuat oleh siapa? BPUPKI, teman-teman. Konstitusi kita kan ada konstitusi negara Republik Indonesia itu, konstitusi kita itu sebagai sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Yang bentuk siapa? BPUPKI. Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, teman-teman. Yang membuat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia, BPUPKI, teman-teman. Maka kemudian kalau teman-teman ada buku C.F. Strong ya, dengan sebutan bukunya namanya C.F. Constitution, menjelaskan. C.F. Strong menjelaskan, teman-teman, di sini adalah Constitution is frame of political society, organized through and by law, one in which law has established permanent institution which recognized function and defined rights. Yang dimaksud konstitusi di sini, C.F. Strong menerangkan tentang konstitusi, teman-teman, yakni konstitusi itu adalah mengatur tentang pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga negara yang permanen. Konstitusi menjelaskan pertama tentang pengaturan lembaga-lembaga yang permanen, teman-teman. Lembaga permanen kayak itulah Presiden, DPR, DPD, kemudian Mahkamah Agung waktu itu lembaga permanen diatur oleh konstitusi. Karena semua negara juga mempunyai konstitusi seperti itu, teman-teman. Apakah ada negara yang tidak punya peradilan? Hampir semua negara punya peradilan. Tolong sebutkan kalau nggak ada peradilan. Kemudian lembaga permanen itu ada, tapi kemudian ada komisi. Komisi itu sebenarnya lembaga ad hoc, teman-teman. Ad hoc itu apa, Riz? Fardiansyah? Ad hoc itu, Risma? Ad hoc itu lembaga sementara. Kayak KPK itu lembaga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi itu lembaga ad hoc, teman-teman. Sementara. Maknanya berarti kalau kalau korupsi habis, KPK bisa dibubarkan. Kalau bisa lagi ada namanya Komisi Kompolnas, Komisi Polisi Nasional. Ada Komisi Pemilihan Umum juga. Kan itu lembaga komisi, teman-teman. Komisi yang mana itu membantu dengan jalannya pemerintahan. Kalau dulu KPU itu di bawah Mendagri, sekarang KPU sejajar dengan Presiden. Tapi ada lembaga ad hoc juga, karena mengatur lembaga-lembaga. Konstitusi itu mengatur tentang lembaga permanen. Maka KPK itu tidak ada di Undang-Undang Dasar. Yang ada di Undang-Undang Dasar itu adalah Komisi Yudisial, kemudian Presiden, DPR, DPD gitu. KPK itu teman-teman, komisi-komisi itu, Komisi Pemilihan Umum ada ya, KPU itu ada di Undang-Undang Dasar. Tapi Komisi Bawaslu ada, di KPP nggak ada. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak ada. Maka di Undang-Undang Dasar mengatur tentang komisi-komisi. Tapi KPK tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maknanya berarti KPK lembaga ad hoc sementara. Lembaga ad hoc itu, teman-teman, dimanai kalau seumpama korupsi itu nggak ada, berarti lembaga tersebut sudah dibubarkan gitu loh. Konstitusi itu stabil adil. Makasih Mas Fuad. Mas Fuad bertanya, mau tanya Bapak Basuki, bagaimana kita mengetahui konstitusi itu stabil adil? Jadi kalau bagaimana kita mengetahuinya, Mas Fuad, itu bagaimana kita mengetahui konstitusi bisa stabil adil, yakni dengan mengetahuinya itu di Mahkamah Konstitusi. Karena gini Mas Fuad, kita kan kayak ada aturan, Mas Fuad. Aturan itu dibuat, maka perlu lembaga yang menyidangkan tentang peraturan tadi untuk menegakkan peraturan. Kalau kita ada pidana. Kalau tidak ada peradilan negeri, tidak ada polisi, law enforcement-nya bagaimana, Mas Fuad? Sama dengan pertanyaan Mas Fuad tentang konstitusi. Siapa yang sebagai itu yang menafsirkan tentang konstitusi? The one interpreter of constitution adalah MK. Yang berwenang untuk menafsiri konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kita mengetahui konstitusi itu stabil atau tidak? Itu kita lihatnya Mas Fuad di Mahkamah Konstitusi di sini.
Mahkamah Konstitusi. Itu Mas Fuad ya. Selanjutnya, Selanjutnya teman-teman, kita bicara kemudian fungsi alat. Kalau kita bicara konstitusi, kita bicara tentang fungsi dari alat kelengkapan di sini. Alat kelengkapan maksudnya apa? Kita kan ada negara, berarti butuh alat kelengkapan di sini. Bentar teman-teman ya. Udah. Maaf, anak saya baru bangun teman-teman tadi malam melek. Halo Mas Haris, makasih bukunya. Saya tunggu Mas Haris bukunya. Ada Pak Pujangga dari Bondowoso MHTR Mas Muhammad Haris Taufik Rohman. Bukunya bagus loh, pesan itu. Terus berkarya bos. Kembali pada materi kita tentang konstitusi teman-teman. Setelah kita bicara konstitusi, bicara lembaga permanen, lembaga pelengkap seperti BRI, KPU itu lembaga pelengkap. Polri, TNI itu lembaga pelengkap teman-teman. Kemudian ada yang bicara hak-hak tertentu yang ditetapkan. Kan kita orang itu punya, aslinya gini, dia punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi itu diatur oleh konstitusi. Tugasnya kan itu sama kayak hukum tata negara teman-teman. Kalau kita bicara hukum tata negara, ada presiden, ada wapres. Kan presiden dan wapres mereka punya fungsi masing-masing. Contoh gini aja. Di rumah tangga teman-teman semua ada bapak, ada ibu. Kan suami istri itu mempunyai tugas masing-masing. Kepala rumah tangga yang bekerja, yang merawat keuangan, kemudian masak, kan mempunyai tugas pokok masing-masing teman-teman. Konstitusi menjalankan seperti itu. Kayak kita di main sepak bola ada striker, ada kiper, ada back. Kan mereka mempunyai fungsi masing-masing. Kan tidak bisa kita teman-teman, kita menjadi back, kita menjadi kiper, kita menjadi striker, enggak. Ada fungsi masing-masing yang di konstitusi diatur. Jadi biar kenapa? Biar tidak saling tabrakan saat mereka menjalankan tugasnya di sini konstitusi itu teman-teman. Itu adalah keterangan dari C.F. Strong ya. C.F. Strong menjelaskan tentang konstitusi seperti ini teman-teman. C.F. Strong juga menjelaskan tentang konstitusi seperti ini. Constitution is a collection of principles according to which the power of government, the right of the governed, and the relation between the two are adjusted. Jadi konstitusi di mana seperti ini. Constitution is collection of principles according to which the power of government, the rights of the governed, and the relation between the two are just. Maka C.F. Strong, seorang pakar politik di Inggris ini menerangkan tentang konstitusi ada 3 hal. Pertama adalah konstitusi bicara tentang kekuasaan pemerintah dalam arti yang luas. Kekuasaan pemerintah ya. Pemerintah itu eksekutif, legislatif, yudikatif yang luas. Kedua adalah hak asasi pihak yang diperintah. Jadi ada hak-hak masyarakat di situ teman-teman. Hak-hak masyarakat yang diatur oleh konstitusi. Jadi kalau kita di pasal 28 kan bicara konstitusi, hak-hak atau ada fundamental rights. Ada sebutkan adalah constitution right. Ada hak konstitusional warga negara. Itu diatur oleh konstitusi. Kemudian kita bicara tentang constitutional rights, and then kita bicara tentang konstitusi, hak-hak masyarakat itu juga diatur di konstitusi teman-teman. Yang terakhir yakni hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kalau kita bicara kemarin logika penalaran hukum itu ada kontrak sosial. Kontrak sosial itu mengatur kontrak kesepakatan antara pihak penguasa dengan pihak masyarakat. Konstitusi menjelaskan seperti itu juga. Selain konstitusi menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah, kemudian itu hak-hak konstitusional warga yang diperintah. Ketiga teman-teman, konstitusi itu menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, itu diatur oleh konstitusi. Maka sebenarnya kan kita gini, presiden itu adalah pelayan masyarakat. Yang mana pelayan masyarakat melayani masyarakat di sini. Maka ada guyonan seperti ini, kalau pilkada itu kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa, pilkab kalau lupa itu jadi. Ada guyonan seperti itu gitu. Pilkada. Oke, kita ada pertanyaan dari Elfitria. Izin bertanya Bapak, bagaimana peran ideologi terhadap perkembangan konstitusi dan sistem hukum Indonesia? Makasih Elfitria. Maka kalau kita bicara konstitusi atau groundwork ini,
Kemudian ada namanya itu teman-teman yang disebut itu dengan sebutan ideologi. Setiap negara punya ideologi. Ideologi itu kemudian yang melingkupi, kan ideologi cuma ideologi teman-teman. Ideologi ini, di dalam ideologi atau ada lingkaran besar yang namanya ideologi. Di dalam lingkaran itu adalah ground weight-nya atau teori perundang-undangnya. Ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres, itu ada di dalam lingkaran tadi. Lingkaran itu apa, Fitriah? Lingkaran itu adalah ideologi suatu negara. Maka semua peraturan harus berdasarkan ideologi ini. Ideologi ini. Contoh, Fitriah, ada namanya ideologi Islam yang ada di Arab Saudi dan negara Islam yang dia ada ideologinya Islam. Maka ideologi Islam tadi, hukum Islam tadi diterapkan ada di dalam lingkarannya adalah ideologi Islam, di dalamnya itu adalah peraturan-peraturan tadi, Fitriah. Kalau kita bicara ideologi sosialis ya, Fitriah, ideologi sosialis atau komunis itu ideologi loh, Pak Fitriah. Komunis itu kemudian kita bicara ideologi komunis. Maka di dalamnya itu baik aturan-aturannya adalah hak. Di dalam lingkarannya adalah ideologi, di dalam lingkaran ada ideologi. Maka segala hal aturan-aturan itu harus mengikuti, harus berjiwa, harus menjiwai ideologi tadi. Menjiwai, bukan cuma apa ya, Fitria ya, bukan cuma mengikuti tapi menjiwai. Semua aturan harus menjiwai. Maka kemudian Fitria, kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi bangsa negara, Fitria perlu ketahui Pancasila cuma ada di Indonesia, tapi tergantung penafsiran Pancasila tadi itu. Semua orang bilang kita Pancasilais, tapi Pancasila kan milik bangsa Indonesia, tidak cuma milik satu partai. Kan hari ini Fitria rame-rame, ini partai yang Pancasilais, yang itu tidak Pancasilais, kan orang-orang seakan gampang seperti itu, Fitria. Setelah itu, Fitria, Pancasila itu kemudian ditafsirkan oleh masyarakat tadi itu. Maka kemudian perkembangan konstitusi, kalau kita bicara pertanyaan Fitrah tentang ideologi Indonesia, kemudian kita ada namanya ekonomi Pancasila, politik Pancasila, hukum Pancasila, hukum yang berdasarkan Pancasila. Kalau bicara komunis, negaranya yang punya ideologi sosialis ya harus ekonomi politik harus Pancasilais, kemudian ekonomi harus Pancasilais. Maka kemudian berdampak, Fitria lihat. Kalau kita perbandingan ya, Fitria, negara Tiongkok itu, Fitria, kan kita menggunakan sosialis. Maka politiknya apa? Politiknya cuma satu partai komunis. Partai komunis. Tidak ada partai lain, Fitria. Partai komunis dikembangkan. Hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya pun sama, berdasarkan dengan sistem komunis tadi itu. Dengan sistem kan jarang demo. Apakah Fitria tahu menemui demo di Tiongkok? Jarang. Mereka bekerja keras. Ekonomi mereka ekonomi sosialis, politik mereka sosialis, ekonomi mereka juga sosialis. Itu berdampak. Karena apa, Fitria menyebutkan ini, Al-Fitria? Karena ideologi. Indonesia dengan sistem Pancasila ya. Partai kita berapa? Banyak, multi partai. Nggak cuma 2 partai, multi partai banyak itu. Hari ini kalau Fitria atau MHTR kalau masih ada, dia buat partai juga bisa loh. Partai Pujangga Bondowoso mungkin juga bisa. Pujangga Bondowoso itu buat partai sendiri bisa, teman-teman. Kalau ngikuti asas kita musyawarah mufakat, kan kita tidak single partai, multi partai. Dari mana? Musyawarah mufakat, keadilan, Pancasila. Hukum kita Pancasila karena demokrasi. Ada faktor keadilan dan musyawarah mufakat tadi, demokrasi. Apalagi kemudian, maka MPR itu karena kita akses Pancasila, di logika Pancasila, di negara lain tidak ada MPR, teman-teman. Yang ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat cuma ada di Indonesia. Negara tidak ada MPR. Coba dicek. Faktanya apa? Indonesia ini hukumnya Indonesia atau konstitusi yang ada di Indonesia banyak sempalan dari sosialis ada, dari kapitalis ada, dari Islam ada, dari adat pun ada di sini. Itu konstitusi Indonesia. Pancasila itu ada dari Islam, sosialis, kapitalis, kemudian dari Islam juga ada, dari adat juga ada. Itu adalah kultur kita, teman-teman, yang berbeda sama negara lain. Kita mempunyai konstitusi sendiri. Maka perkembangannya, kalau saya jawab pertanyaan Fitria, ideologi perkembangan konstitusi dan sistem hukum Indonesia berdampak juga, Fitria, karena kalau tadi saya bicara politik ekonomi, hukumnya. Hukum kita bicara, Fitria, tentang adanya itu ya, walaupun kita itu, Fitria, pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan 3,5 tahun oleh Jepang.
Sistem hukum kita kan kita juga menganut asas itu Fitri ya. Asas kita memang KUHP kita ikut Belanda, tapi kan kemudian KUH Perdata kita ngikut dari Belanda dengan bentukan adalah BW atau Burgerlijk Wetboek. Tapi kan di BW itu juga Fitria ada namanya hukum Islam, apa kompilasi hukum Islam Fitria, hukum acara Islam. Itu pun ada Fitria. Hal itu kemudian dibentuknya pengadilan agama. Pengadilan agama sebagai corong adanya apa hak-hak adat masyarakat hukum Islam diakomodir, hukum Islam hukum adat diakomodir, termasuk itu loh teman-teman tanah ulayat, tanah adat. Kan teman-teman banyak tuh kalau di situ Bondo itu rumahnya itu kan di depan rumahnya ada kuburan. Ada kuburan, kalau di daerah Lumajang kan jarang ya. Kalau situ Bondo saya jalan-jalan kemarin kok banyak depan rumahnya itu ada kuburan. Itu sebenarnya ada teman-teman tanah adat ulayat masyarakat agar tanah tersebut tidak dijual pada orang lain. Kan hari ini tuh kalau di Bali teman-teman banyak tanahnya dijual oleh keturunannya. Dengan adanya seperti itu kan tanah tidak dijual teman-teman. Kenapa? Karena ada makam orang tuanya di situ. Dia pasti akan takut kualat kalau jual tanah. Dan itu namanya adalah hukum adat. Dan itu fitriah diatur di Indonesia. Maka Indonesia ada seperti sistem noken ya. Kalau nanti fitriah ikut pemilu di Jember, kalau fitriah orang Jember, fitriah milih, kan pilihan ya. Kalau di Papua itu bukan sistem milih itu fitriah. Yang milih itu adalah dari ketua suku adat. Ketua adat, karena masyarakat dari pucuk gunung mau turun itu juga susah. Maka milih adalah siapa Fitria? Adalah ketua adat, nama sistem noken. Dan itu di negara tidak ada Fitria. Ada di Indonesia sistem token tadi itu. Dan itu adalah apa Fitria? Adalah adat Indonesia. Adat Indonesia. Apa boleh Pak Basuki diakomodir di Indonesia itu? Karena Indonesia tidak cuma bicara sosialis, kapitalis. Kita sosialis ada. Bukti sosialis apa? Pasal 33. Bumi, air, laut, dan udara dikuasai negara sosialis. Tapi hilang gara-gara pasal 4. Ayat 4. Ayat 4 itu adalah tentang keuangan negara diberikan pada kesepakatan pasar. Kena ada. Ayat 1, 2, 3, pasal 33 itu bicara sosialis, dikuasai negara, gara ayat 4. Gara-gara perubahan yang keempat. Itu diberikan pada kesepakatan pasar, hilang teman-teman. Maknanya hilang apa? Kembali pada kesepakatan pasar atau demokrasi tadi. Al-Fadilah. Izin bertanya Bapak, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang mana setiap perilaku masyarakat yang diatur oleh hukum yakni bersumber dari ideologi tersebut. Namun kenyataannya Pancasila, gini ya, Fadilah memang aturan kalau semua undang-undang dasar itu di undang-undang dasar Fadilah baca ya, itu juga berdasarkan Pancasila tentang ketuhanan, tentang kemasyarakatan, keadilan, kemudian bicara tentang persatuan ada di Pancasila. Sedangkan memang praktek di masyarakat seringkali juga berbeda hari ini, apalagi hari ini Fadila. Hari ini kita kan kalau bicara Pancasila itu hanya sebagai simbol saja. Ini sebenarnya problemnya di mana? Problemnya di praktek, Fadila. Problemnya praktek. Kalau kita bicara tentang kemarin ramai masalah itu ya, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, kan dia menganut asas mungkin ingin merubah ideologi negara gosipnya. Maka kemudian HTI itu diklaim sebagai organisasi terlarang. Maka sebenarnya problemnya di masyarakat masalah Pancasila sudah ada. Namun praktek di masyarakat itu yang jiwa-jiwa nilai itu sudah mulai hilang. Kalau dulu Fadila itu ada namanya P4, praktek penghayatan Pancasila. Tapi semenjak reformasi itu hal-hal masalah Pak Harto semua dihapus Fadila. Semua dihapus. Kalau dulu ada GBHN, zaman Pak Harto, Pak Karno ada GBHN, semenjak reformasi dihapus Fadila. Garis GBHN itu garis besar haluan negara. Karena kita ganti presiden, ganti kebijakan, Fadila. Gara-gara kita ada reformasi, orang-orang antipati terhadap segala hal yang berbau Pak Harto. Maka GBHN tadi hari ini ingin direbut kembali, termasuk ada P4. P4 dulu ada zaman Pak Harto. Orang-orang pada zaman Pak Harto itu kayak Pak Harto semua salah gitu. Hari ini Fadila, kita adanya undang-undang BPIP, undang-undang RUU BPIP, rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ingin mengatur ulang. Karena kita seringkali pecah adalah masalah penafsiran tentang Pancasila itu Fadila. Walaupun sebenarnya Pancasila sudah ada di setiap undang-undang Fadila.
Maka pertanyaan Fadilah yang bisa saya jawab adalah masalah praktik. Praktik Fadilah yang hal itu berbeda. Setiap masyarakat menafsiri gitu loh. Apalagi ada namanya ideologi-ideologi transnasional. Kita ada ideologi transnasional kayak kita ada HTI, kemudian ada LGBT, kita LGBT, lesbi, gay, bisexual, transgender, kan teman-teman itu menjadi apa namanya haluan yang nasional. Kemudian HAM, kan LGBT kita bicara hak asasi, itu human right. Contoh mungkin ada seorang Luna Maya, itu kan hak dia mau jadi laki-laki perempuan, iya. Tapi HAM kita bukan HAM yang sebebas-bebasnya Fadilah. HAM kita itu ada namanya, HAM kita itu ada pembatasan. Mana yang boleh dan tidak. Karena pembatasnya itu adalah agama. Yang membatasi kita agama gitu loh. Tidak seperti HAM selebar-lebarnya. Itu yang Fadilah yang bisa saya jelaskan. Maka kembali pada materi kita teman-teman. Tadi itu bicara tentang C.F. Strong menerangkan tentang itu. Maka sebenarnya kalau Sri Sumantri menerangkan tidak ada semua negara itu di dunia tidak mempunyai konstitusi. Hampir semua negara mempunyai konstitusi seperti halnya di kerajaan kerajaan Inggris. Inggris kan tidak punya konstitusi, tapi ada konstitusi kerajaan Inggris yang disepakati oleh negara persemakmuran Inggris. Negara persemakmuran Inggris contohnya, negara persemakmuran Inggris Australia. Australia itu pimpin apa? Perdana Menteri. Tapi kan dia persemakmuran Inggris. Iya enggak? Selandia Baru persemakmuran Inggris. Pernah dijajah oleh Inggris. Malaysia saya enggak tahu. Malaysia persemakmuran Inggris atau enggak saya kurang tahu. Tapi Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Indonesia merdeka, bukan persemakmuran Belanda, bukan. Maksudnya adalah ada supreme law. Segala negara ada supreme law atau hukum tertinggi di sini. Bentar ya, sambil ngopi dulu teman-teman. Maka kalau kita teman-teman baca namanya karya tulis dari disertasinya Hamid At-Tamimi itu menerangkan tentang itu teman-teman, tentang konstitusi. Maka droid konstitusional atau hukum dasar itu, embrio konstitusi sebagai droid konstitusional itu mengatur dua pandangan teman-teman. Pertama dari sudut bentuk negara, kedua yakni dari sudut pembentuk konstitusi. Kalau dari sudut negara, kita kan teman-teman ada sudut negara kita yang kita akui sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kedua bicara tentang sudut pandang pembentuk konstitusinya. Itu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia itu membentuk konstitusi karena diatur bagaimana merancang konstitusi itu sesuai dengan culture Indonesia. Maka kita kan ada orang China ya, orang Chinese, ada orang Bumiputra, orang India, ada orang Belanda yang sebagai warga negara Indonesia. Itu kemudian disatukan, jadilah konstitusi. Maka sebenarnya teman-teman kalau kita bicara demokrasi di hukum pemilu kemarin, saya mengkritisi ucapan Pak Anies tentang adanya orang Bumiputra ataupun orang pribumi. Cina pun sebenarnya warga negara Indonesia teman-teman. Cina warga negara Indonesia. India warga negara Indonesia. Pak Ahok pun orang warga negara Indonesia. Maka kemudian kita hari ini harusnya teman-teman, kita menghargai perbedaan. Tidak mandang kamu Chinese, tidak mandang kamu itu orang Arab, andai kan dia orang Indonesia, kita harus menghargai. Kan jarang kayak orang Chinese itu jadi gubernur atau wali kota, ya cuma Pak Ahok itu, Pak Basuki Cahayapurnama itu. Harusnya kita lebih menghargai perbedaan teman-teman. Oke, saya jawab dari sahabat saya Elisa Najwa Himaya. Izin bertanya Bapak, hukum adat apakah bisa disebut sebagai konstitusi melihat dari beberapa pengertian dari konstitusi atau aturan? Hukum adat tuh, kalau gini adat, Elisa namanya adat reh, atau sering disebut adalah hukum adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab namanya al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah itu dimanai suatu kebiasaan berulang-ulang bisa jadi hukum. Kemudian ternyata setiap daerah, kita ada Papua, ada suku, ada Dayak, ada Jawa, mereka punya adat masing-masing. Dan adat masing-masing itu mereka tumbuh di situ. Mereka ada peraturan. Maka kemudian setiap daerah, setiap suku mereka mempunyai konstitusi atau hukum tertinggi. Setiap suku mempunyai konstitusi. Dan setiap suku, Elisa, mereka juga ada hukum tata negaranya, ada hukum pidana adat, kemudian ada perdata adat. Ada loh Elisa itu. Setiap daerah
atau setiap suku mereka mempunyai itu gitu loh. Mereka mempunyai itu. Bentar teman-teman. Mereka mempunyai itu teman-teman. Anak saya nangis Aris. Bentar. Bentar ya, kembali lagi. Kembali kita. Setiap daerah punya suku, maka kemudian setiap adat punya suku, punya konstitusi. Maka konstitusi itu tidak hanya di negara. Namun Aziz, karena kita membentuk suatu negara yang cukup besar, maka kemudian dibentuklah konstitusi negara. Konstitusi negara. Contoh, setiap partai politik mempunyai konstitusi. Kemarin tuh orang-orang kan pencalonan Mas Gibran Rakabuming di mana Solo di Solo, karena orang-orang itu kenapa milih Mas Gibran tidak milih dari kader? Apa kata dari PDIP? PDIP mempunyai konstitusi sendiri. Orang yang tidak takluk pada DPP, Dewan Pusat PDIP, silakan keluar dari partai. Itu adalah konstitusi partai. Partai pun Aris mempunyai konstitusi sendiri. Adat pun, hukum adat juga mempunyai konstitusi sendiri. Tapi kemudian, karena kalau hukum adat itu aneh ya, apa namanya? Hukum adat itu bagi-bagi Aris. Ada namanya adat, hukum adat itu ada namanya hukum tata negara adat, ada pidana adat, ada perdata adat gitu. Namun kemudian untuk penyatuan negara Aris, penyatuan negara itu ada tuh muncul yakni konstitusi negara dengan mengakomodir semua tatanan yang ada di negara tersebut Aris. Itu sih mungkin Aris tentang konstitusi apa melihat dari beberapa. Ya bisa menurut adat bisa, tapi dibagi-bagi lagi Aris ya, karena adat itu juga mempunyai pidana adat, perdata adat, ada hukum tata negara adat juga ada loh teman-teman. Nggak cuma dikira teman-teman pidananya cuma pidana positif, enggak, pidana adat ada. Pidana adat contohnya apa? Pembagian orang itu kalau membunuh dia dibalas bunuh juga ada. Maka kemudian kalau teman-teman di Papua itu perdata ya. Apabila di perdata itu salah satu keluarga yang meninggal di Papua itu, suku adat Papua ya, mereka akan motong jari mereka. Kalau orang tua meninggal, potong jari satu, meninggal potong jari dua, kemudian kalau kakek meninggal potong jari tiga. Jadi bentuk kesedihan mereka potong. Kan hukum adat itu teman-teman. Itu ada, termasuk pembagian tanah dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Mungkin Aris ada feedback, monggo. Halo Mas Jajang, apa kabar? Maka kemudian kita berlanjut pada materi lagi. Sri Sumantri sebagai tokoh hukum tata negara menjelaskan tentang konstitusi tadi dibagi menjadi beberapa hal di sini teman-teman. Pertama adalah konstitusi itu menjelaskan beberapa kekuatan yang bersifat primer atau hukum primer. Kemudian konstitusi itu adalah perubahan yang diatur dalam konstitusi atau formal amendment, itu juga mengatur. Konstitusi juga mengatur bagaimana perubahan itu bisa diatur, atau perubahan atau amandemen juga diatur di dalam konstitusi. Karena konstitusi kan nggak rigid, bisa diubah sesuai dengan kebijakan atau kebutuhan masyarakat. Ketiga yakni adalah judicial interpretation, bagaimana menafsiri konstitusi. Kan konstitusi pada penafsiran, contoh kita menafsiri suatu bentuk pasal kan juga berbeda. Karena ada teknik, ada ilmunya Eris, bagaimana kita bisa menafsiri suatu aturan gitu loh. Keempat yakni kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan atau usage and convention. Ada aturan yang tidak tertulis yang disebut adalah kebiasaan. Nanti saya terangkan teman-teman tentang kebiasaan tadi itu. Kebiasaan tadi itu. Ntar ya, saya cek lagi. Ada pertanyaan nggak? Hersil, Elda. Teman-teman yang baru hadir jangan lupa ngisi absensi ya. Tadi saya cek ada beberapa teman-teman yang belum ngisi absensi di LMS. Kalau error bisa nanti sebelum jam 6 sore, yang penting teman-teman sudah akses, klik present di situ, klik present. Ada 4 macam konstitusi yang modern. Kan kita ada konstitusi yang rigid teman-teman. Kemudian ada 4 macam konstitusi yang bersifat modern. Pertama yakni dengan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh badan legislatif yang tunduk pada pembatasan-pembatasan. Hari ini konstitusi dibuat oleh badan legislatif. Kalau dulu yang bentuk konstitusi itu adalah BPUPKI, Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, sekarang yang bentuk itu adalah legislatif. Harusnya legislatif siapa? DPR. Indonesia membuat konstitusi siapa? Undang-Undang Dasar MPR. Amerika ada MPR? Nggak ada. Cina ada MPR? Nggak ada. Majelis Permusyawaratan? Nggak ada. Itu adalah kultur Indonesia. Kultur Indonesia teman-teman. Termasuk kita ada namanya itu, kita ada namanya pemilihan presiden secara serentak, langsung, umum, bebas, jujur dan adil gitu loh.
Gara-gara itu kemudian semua daerah harus milih langsung. Pilkada, gubernur, bupati milih secara langsung, kemudian pilkada juga milih secara langsung kan gitu teman. Kita kayak rezim pemilu gitu. Rezim pemilu itu ada. Kemudian kalau kita bicara konstitusi yang modern itu adalah tentang keputusan rakyat melalui suatu referendum. Kita yakni keputusan rakyat. Keputusan rakyat itu seringkali dimaknai dengan cara pemilihan umum atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, pembuatan perda harus ada partisipasi masyarakat. Pembuatan peraturan desa harus ada partisipasi masyarakat. Jadi teman-teman di desa ya, teman-teman punya hak untuk mengisi pemerintahan di desa. Walaupun teman-teman tidak menjabat sebagai kepala desa, teman-teman bisa mengisinya dengan apa? Partisipasi, memberi masukan, itu partisipasi. Partisipasi masyarakat di sini. Itu ada teman diatur di dalam konstitusi itu. Kemudian adalah kita bicara mayoritas seluruh unit negara di sini. Mayoritas seluruh, jadi kita nggak bicara cuma negara sentral ya, nggak cuma Jakarta, tapi kita bicara seluruh negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ya ini kita adalah konstitusi itu bicara tentang konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yang mana tidak tertulis konvensi kebijakan-kebijakan baru. Nanti saya akan terangkan tentang konvensi teman-teman. Maka kenapa sih kita harus ada hukum tunggal? Muhammad Yamin sebagai pembentuk konstitusi, karena dia Muhammad Yamin sebagai pimpinan di BPUPKI, menerangkan dengan harus ada undang-undang dasar atau groundwork di dalam negara Indonesia. Maka dalam menetapkan konstitusi, Muhammad Yamin menerangkan tentang 4 hal. Pertama yakni adalah to hold discussion, bermufakat. To hold discussion, bermufakat teman-teman. Kedua yakni adalah to take decision, memutuskan. Ketiga adalah to the pass the constitution, yakni menerima rancangan undang-undang dasar. Keempat yakni bagi hukum tunggalnya konstitusi, waktu itu belum ada perdata pidana teman-teman, yakni adalah to proclaim the constitution, dan mengumumkan undang-undang dasar. Maka BPUPKI Muhammad Yamin pertama adalah to decision, bermufakat. Kedua yakni to take decision, memutuskan. Ketiga adalah to the pass the constitution, menerima rancangan undang-undang dasar. Keempat adalah to proclaim the constitution. To proclaim the constitution adalah melegislasi atau mengumumkan undang-undang dasar di sini. Karena pertama kali kita bentuk undang-undang kan kita masih belum mengetahui rancangannya teman-teman. Maka panitia BPUPKI membuat rancangan undang-undang dasar itu dalam banyak versi di sini. Banyak versi. Kalau teman-teman bicara masalah politik hukum Indonesia, Daniel Esler itu menerangkan tentang bagaimana pembentukan negara Indonesia, penetapan undang-undang dasar itu. Baik dari sejarah kita itu ada di mata kuliah yakni politik hukum Indonesia di situ. Itu pernah terangkan tentang bagaimana pembentukan negara Indonesia di sini teman-teman. Pertama sidang BPUPKI dan PPKI itu masalah tentang pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Kesatuan negara Republik Indonesia. Ada beberapa sidang di BPUPKI. Pertama sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu juga bahas masalah bagaimana bentuk tentang adanya naskah rancangan undang-undang dasar itu. Banyak pendapat di situ. Apalagi ada kelompok-kelompok dari Cina, dari India juga masuk sebagai teman-teman sebagai masukan untuk pembuatan undang-undang. Termasuk Pak Karno juga mengisi bagaimana pembentukan undang-undang dasar. Tujuannya cuma satu, agar memuat cita-cita nasional teman-teman. Suatu negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu tujuannya adanya konstitusi di sini. Adanya konstitusi. Dan kemudian setelah kita rancangan undang-undang dasar, setelah ditok oleh panitia kecil Pak Supomo di sini, BPUPKI bicara tentang wilayah teman-teman. Jadi di konstitusi pertama itu bicara wilayah. Wilayah Indonesia itu mana sih? Wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda. Wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu Hindia Belanda itu masih dari Sabang sampai Merauke teman, sampai Papua Barat. Tapi kemudian Timor Leste masih dijajah oleh Portugis waktu itu. Masih dijajah oleh Portugis. Termasuk Timur Portugis itu masuk dalam Malaya, Borneo, kemudian Sulawesi, Maluku, itu masuk dalam wilayah kemudian. Itu di konstitusi pun terangkan seperti itu teman-teman. Kemudian tentang warga negara di konstitusi itu. Di konstitusi terangkan yang menjadi presiden adalah warga negara Indonesia asli. Tidak bisa
dia bukan warga negara Indonesia asli, dan itu apa namanya konsepnya, dia bisa menjadi presiden dan kemudian beragama Islam. Apa ada presiden tidak beragama Islam? Teman-teman, Dewi, apa ada? Husein? Nggak ada. Semua beragama Islam. Tapi di situ tidak tertulis harus Jawa, tidak tertulis. Tapi prakteknya konvensi kita banyak presiden adalah dari Jawa. Iya kan? Warga negara Indonesia itu jadi presiden harus warga negara Indonesia asli. Dia peranaan susah, nggak bisa. Peranaan susah. Dia kemudian jadi orang, kalau jadi presiden ya, kalau dia agama lain jadi presiden, nggak bisa. Susah teman-teman. Aturannya di Undang-Undang Dasar harus agama Islam. Dan kemudian, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah jadi presiden harus beragama Islam. Selanjutnya itu adalah dia harus bermukim di Indonesia. Kebanyakan praktek kita adalah presiden di Indonesia itu adalah dia yang suku Jawa. Presiden namanya semua dari Pak Harto, Pak Karno, Bu Mega, Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, orang Jawa semua. Wakilnya banyak beda. Ada Pak JK itu dari Pak Hatta dari Sumatera, Pak JK dari Sulawesi. Hari ini Pak Ma'ruf Amin itu Banten ya, Sunda. Dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu keturunan dari seorang waliullah di Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu cucunya adalah Kiai Haji cicitnya namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin hari ini, teman-teman. Itu adalah dasar dari sejarah pembentukan undang-undang dasar di negara Indonesia, teman-teman. Harus harus orang Jawa, harus Islam, kemudian harus warga negara Indonesia asli. Itu adalah pembentukan undang-undang dasar. Kita mengalami beberapa sejarah kita pernah mengalami undang-undang dasar, kemudian konstitusi RIS, kemudian itu ada namanya itu UUDS. Setelah UUDS kita kembali pada Undang-Undang Dasar 9445. Tapi yang menarik pada hari ini yang ingin saya ceritakan teman-teman, biar teman-teman juga bisa ngikuti tentang Dekret Presiden 19. Dekret Presiden itu nanti materi teman-teman bisa cari di manapun ya. Tapi keputusan Dekret Presiden itu teman-teman harus mengetahui. Kita kan pernah setelah UUDS, Undang-Undang Dasar sementara berlaku dari tahun 1950 hingga 1959. Dan itu kemudian Pak Karno sebagai presiden, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ada turun-temurun, ada naik turunnya jalannya pemerintahan di sini, teman-teman. Jalan pemerintahan itu yang mana Perdana Menteri selalu ganti, belum 6 bulan sudah ganti karena mereka mundur karena nggak puas dan lain, karena ada mosi tidak percaya dari konstituante di sini. Konstituante itu apa? Waktu itu ada DPR tapi ada konstituante, pemilihan dari konstituen di sini. Maka Pak Karno membuat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, isinya seperti ini, teman-teman. Pak Karno menjelaskan seperti ini, menetapkan pembubaran konstituante dari Pak Karno. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari ini tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Itu kata Pak Karno, teman-teman. Selanjutnya yang keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gini. Maka kemudian adanya MPR itu dari masa Pak Karno dengan pembentukan, yakni ada dari DPR dan ada utusan dari daerah sampai hari ini dengan ada DPD. Zaman Pak Harto, MPR itu apa? MPR dari DPR, dari perwakilan daerah, dan juga ada perwakilan dari ABRI waktu zaman Pak Harto. Itu salah satu bentuk ada dekret itu. Gara-gara dekret, teman-teman, UUDS itu dihilangkan, muncul namanya a new constitution. New constitution itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu pernah dibuat itu adalah dekret presiden itu, teman-teman. Maka perjalanan presiden ketatanegaraan kita mengalami beberapa perubahan karena ada gejolak dinamika yang ada di negara Indonesia. Konstitusi kita menjadi beberapa perubahan di sini, termasuk dengan adanya konstitusi. Maka perubahan konstitusi itu normal, teman-teman. Di negara Indonesia perubahan konstitusi hal yang biasa.
dan itu dijalankan oleh negara Indonesia. Itu mungkin teman-teman masalah konstitusi. Ada pertanyaan dulu? Teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin? Bentar ya, sambil ngopi dulu. Konstitusi Indonesia yang kita jalankan hari ini merupakan konstitusi perubahan yang keempat di sini. Konstitusi perubahan keempat, dan itu konstitusi itu normanya itu teman-teman yang isinya itu mengakomodir teman-teman. Saya nggak tahu adanya omnibus law, karena omnibus law itu cara legislasi membentuk undang-undang. Omnibus law itu adalah cara legislasi membentuk undang-undang. Yang mana itu undang-undang satu diisi oleh undang-undang banyak yang mengakomodir itu dan mengatur banyak hal di situ. Tapi ada di common law system, sedangkan dalam civil law system itu nggak ada teman-teman masalah omnibus law. Sedangkan kalau di undang-undang saya tidak jelaskan masalah omnibus law, di undang-undang saya tidak jelaskan tentang omnibus law. Penjalanan konstitusi Indonesia otomatis apakah mungkin konstitusi beberapa tahun ke depan juga diubah? Sangat mungkin teman-teman. Melihat akomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa jadi beberapa tahun mendatang konstitusi juga dirubah. Konstitusi juga dirubah teman-teman. Tapi kapannya saya kurang tahu. Maka untuk meningkatkan konstitusi dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Namun hari ini Mahkamah Konstitusi itu dimaknai sebagai the guardian of constitution. The guardian of constitution. MK itu dimaknai sebagai penjaga konstitusi. Kedua yakni the interpretator constitution. Penafsir tunggal konstitusi itu adalah MK. Kemudian adalah pengawal konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau ada konstitusi, teman-teman, kan itu kan kita banyak ya peraturan-peraturan Indonesia itu undang-undang dasar bertentangan dengan konstitusi. Tapi apakah yang menjadi pertanyaan, apakah undang-undang yang dulu tahun 1950 atau sama halnya dengan undang-undang 1960 itu kan undang-undang dibuat sebelum konstitusi kita dirubah. Undang-undang tentang pertanahan, teman-teman. Teman tahu nggak undang-undang 1960? Undang-undang pokok agraria. Apakah bisa undang-undang pokok agraria diuji di Mahkamah Konstitusi? Karena undang-undang tersebut sampai hari ini tidak pernah dirubah, teman-teman. Bisa dirubah. Apa itu? Bisa diuji. Bisa diuji undang-undang. Kan banyak undang-undang, mungkin ada undang-undang dasar masalah kesehatan. Undang-undang tahun 1955 tentang kesehatan masyarakat. Itu 1955 kalau nggak salah, teman-teman. Coba dicek lagi, kan ada perubahan-perubahan di situ. Apa bisa diuji di MK hari ini? Padahal MK itu nguji undang-undang terhadap undang-undang. Bagaimana undang-undang yang dibuat udah lama dari tahun 1945? Apa bisa diuji? Bisa di sini. Karena memang banyak undang-undang itu apa ya? Undang-undang itu pembentukan atau politik hukum perbuatan undang-undang. Politik hukum pembentukan undang-undang itu bentuknya undang-undang itu waktu sesuai dengan kultur hari ini. Contoh hari ini adalah masalah perlindungan data pribadi. Kemudian adalah undang-undang PKS, perlindungan kekerasan seksual. Itu bentuk Elda Titanica. Bentuk konstitusi. Namun di sini adalah bagaimana undang-undang yang udah lama dibentuk apa bisa diuji di MK? Bisa apabila normanya bertentangan dengan konstitusi di sini, teman-teman. Mungkin itu dulu, teman-teman. Ada pertanyaan dulu atau saya cukupi dulu, Aziz? Setiap negara kan beda konstitusi dan sistem pemerintahan yang dianut. Iya, beda Fadila. Setiap negara, Fadila, itu punya konstitusi apa ya, Fadila ya? Setiap negara itu punya konstitusi dan sistem hukum yang beda-beda. Kayak sistem hukum kita gimana? Sistem hukum civil law system. Kemudian Amerika Serikat common law system. Maka beda konstitusi juga beda pembentukan negara. Kita itu konstitusi kita kan gini, civil law system itu, Fadila, apa yang dikatakan undang-undang, itu yang dijalankan. Apa yang dikatakan undang-undang itu yang dijalankan. Maknanya aturan-aturan undang-undang itu kalau bicara A, semua harus A. Kalau undang-undang bicara B, semua harus B. Itu, Fadila. Maka pembentukan undang-undang dilihat dari situ. Berbeda sama Amerika Serikat. Amerika Serikat itu konstitusi itu bisa dirubah seringkali. Amerika Serikat itu, Fadila, itu perubahan konstitusinya sampai 30 kali. 30 kali konstitusi dirubah. Tapi Indonesia tidak mudah merubah konstitusi, tidak mudah. Sama halnya dengan merubah KUHP kita, Fadila, itu juga nggak mudah, Fadila.
Karena kenapa? Kultur kita ada ketakutan kalau kita merubah hal tersebut akan merubah segalanya itu loh. Itu yang apa namanya? Ada ketakutan di situ. Walaupun itu juga belum tentu berjalan juga, Fadila. Yang saya bingungkan pemegang hukum tertinggi di negara mengenai sistem parlementer itu siapa nggak, Pak? Eh, yang saya bingungkan pemegang hukum tertinggi di negara